Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pencinta sinetron Love Story The Series. Dimanapun berada, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Kembali lagi di alur cerita sinetron Love Story The Series. Di episode kali ini yang adegan-adegannya bikin deg-degan, yang mana di episode kali ini adalah detik-detik terlacaknya tempat persembunyian Ken dan Maudy. Tunggu dulu. Sebelum kita melanjut ke alur ceritanya, ada baiknya kita doakan agar kru dan para pemain sinetron Love Story The Series ini selalu diberikan kesehatan, amin. Dan bagi yang belum subscribe dulu. Dan jangan lupa juga untuk like dan komennya. Dan biar kalian selalu mendapatkan updatean terbaru dari channel ini, silahkan tekan tombol lonceng notifikasinya juga. Terima kasih. Lanjut ke alur ceritanya, let's go. Di episode sebelumnya, yang mana Ken dan Maudy telah mengetahui bahwa sang papa Maudy telah menyebarkan selebaran foto Ken. Bahkan Argadana pun melibatkan polisi. Mengetahui hal tersebut, Ken dan Maudy pun pindah haluan yang tujuan utamanya ke Sukabumi, akhirnya pindah alih ke Bogor. Wah guys, kasihan ya. Mereka hingga harus melalui rintangan yang begitu rumit. Namun demi mempertahankan cinta mereka, Ken dan Maudy akan selalu bersama-sama menghadapi semuanya. Dalam perjalanan, Ken dan Maudy pun tiba-tiba diikuti polisi yang mengendarai motor. Dan polisi itu pun menyuruh Ken berhenti. Namun Ken dan Maudy rupanya sudah mengetahui maksud dari polisi tersebut. Maudy pun meminta Ken untuk tidak berhenti. Dan Ken pun menyuruh Maudy untuk berpegangan yang kuat. Ken pun tancap gas dan meninggalkan polisi tersebut. Hingga akhirnya mereka berhenti di suatu tempat. Dan Ken pun memutuskan untuk meninggalkan motor Maudy di tempat tersebut. Semula Maudy keberatan dengan keputusan Ken. Namun Ken pun meyakinkan Maudy kalau motornya aman. Kalau dibawa, polisi pastinya sudah mengetahui nomor plat motor tersebut. Akhirnya Maudy pun mengikuti apa yang dikatakan Ken. Polisi itu pun melihat motor tersebut. Dan benar saja, ternyata polisi tersebut suruhannya Argadana. Akhirnya Ken dan Maudy pun mendapatkan tempat untuk bersembunyi. Mereka mendatangi sebuah hotel yang berada di Bogor. Nah guys, untuk sementara waktu Ken dan Maudy aman lah. Namun guys, dimanapun tempat selalu aja ada yang jahil dan jahat. Seperti yang dialami Ken. Pada saat tertidur di luar kamar hotel, seseorang mengambil HP dan juga dompetnya. Wah guys, sudah jatuh tertimpa tangga. Tuh ini nih apesnya 2 kali. Namun tenang guys, ini cuma sinetron, sabar. Sementara itu, Reza dan Rama juga teman-temannya masih mencari keberadaan Ken. Di Sukabumi, Reza mencoba menghubungi Ken dan nomor tersebut aktif, namun dimatikan lagi. Rama menyuruh Reza untuk melacak keberadaan nomor tersebut, dan akhirnya mereka mengetahui kemana Ken dan Maudy pergi. Sementara itu, Wilantara yang mencemaskan keberadaan Ken dan Maudy, ia pun menghubungi Reza. Reza pun memberitahu Wilantara kalau Ken ada di Bogor. Wilantara pun berniat menyusulnya ke Bogor. Namun Dinda bermaksud ingin ikut. Namun Wilantara mencegahnya. Wilantara pun masih kebingungan kemana ia harus menyusulnya.
hingga ia pun mempunyai ide. Wilantara menghubungi Emily. Wilantara yakin kalau Emily mengetahui alamat Ken dan Maudy tersebut. Alhasil, Emily pun memberitahu ke Wilantara, dan mereka pun janjian bertemu di Bogor. Di sisi lain, Argadana yang sudah mengetahui rencana Emily yang akan ke Bogor menemui Maudy dan Argadana pun menyuruh orang untuk mengikuti Emily. Alhasil, orang suruhan Argadana pun melaporkan ke Argadana kalau Emily bersama seseorang, dan Argadana meminta agar orang suruhannya itu untuk mengirimkan foto tersebut. Argadana pun mengetahui kalau Emily bersama Wilantara. Wah guys, gawat. Argadana bakal murka tuh sama si Emily. Sementara itu, Maudy yang berniat akan melamar pekerjaan yang akhirnya ia mendapatkan lowongan. Dan Maudy pun akan berangkat untuk interview. Namun Maudy bingung karena Maudy tidak mempunyai uang sepeser pun. Sementara itu, Ken pun akhirnya bekerja sebagai tukang kuli. Ia menjadi buruh panggul untuk menyambung hidupnya. Semangat Ken! Di sisi lain, Agil bersama teman-temannya terus menyebarkan selebaran tersebut. Di sisi lain, Maudy berniat akan menjual cincinnya. Ia pun menitipkan kunci kamarnya dan meminta bantuan petugas hotel untuk membayari cincinnya itu. Namun petugas hotel tidak bisa membelinya, namun malah mengasih pinjaman untuk ongkos angkot aja. Dan Maudy pun mengasihkan cincinnya itu sebagai jaminan. Sementara itu, Wilantara dan Emily pun sudah sampai di depan hotel tersebut. Nah guys, akankah Wilantara dan Emily bertemu dengan Maudy dan Ken? Saksikan terus kelanjutannya ya. Dan jangan lupa komen dan masukannya isi di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.